Selamat sore saudara-saudara. Sekarang sudah waktunya kita mau menikmati camilan kita di hari Jumat. Baca, pahami, dan lakukan. Saudaraku, satu hari kami mengantarkan seseorang ke dalam peristirahatannya terakhir di pemakaman Jombang. Dan kami melewati jalan tol dari Surabaya menuju Jombang. Di tengah perjalanan, saya membaca satu tulisan yang bertuliskan rest area. Nah, dalam tulisan itu dijelaskan bahwa setiap pengendara yang sudah mengendarai mobilnya selama 4 jam dianjurkan untuk beristirahat. Mengapa diperlukan istirahat? Karena kita tubuhnya sangat terbatas ya saudara. Kalau sudah lewat dari 4 jam ternyata ada keletihan, baik itu secara fisik, mata kita juga lelah, penglihatan mulai kabur, dan perut kita mulai keroncongan. Nah, dianjurkan untuk setiap pengendara untuk break sebentar, istirahat sebentar di tempat yang sudah disediakan. Saudaraku, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang membuat kita mengalami keletihan baik secara fisik maupun secara rohani. Seringkali kita suka mengabaikan signal ataupun sesuatu yang menunjukkan gejala bahwa kita telah mengalami keletihan dan capaian seperti itu. Nah, padahal seharusnya ketika ada signal bahwa kita sudah lelah, kita harusnya berhenti sejenak dan beristirahat. Beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini adalah ada orang yang takut sekali untuk istirahat karena mereka mengidentikan istirahat dengan kemalasan. Tentu saja istirahat di sini bukan bermaksud kita harus bermalas-malas. Artinya di dalam saat kerja kita mengabaikan jam kerja kita dan mengambil waktu istirahat lebih banyak dibanding yang lain. Namun di sisi lain ada orang-orang yang sangat workaholic sehingga dia terus bekerja, tidak punya waktu untuk beristirahat dan memaksakan diri walaupun tubuhnya sudah letih. Sehingga dia mengalami kehilangan kekuatan, kelemahan, dan ada penyakit ataupun kesehatan yang terganggu akibat terlalu memforsir diri untuk bekerja, baik secara fisik maupun secara spiritual. Saudara, dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest," katanya ya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya mengundang saya, Debbie, dan saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan, menikmati istirahat, menikmati kelegaan di dalam Dia, membagikan beban pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan, "Aku akan memberikan kepadamu kelegaan, aku akan memberikan rest itu kepadamu, kesegaran itu kepadamu jikalau kamu mau datang kepadaku." Itulah panggilan Tuhan. Nah, dari kata rest ini ada akronim yang ingin saya bagikan. R yang pertama adalah retreat. Retreat adalah salah satu usaha kita dengan sengaja menyediakan waktu, mengambil waktu untuk bersekutu, berdoa, menenangkan diri, berkomunikasi dengan pencipta kita. Sehingga kita ada waktu untuk mendengarkan suara Tuhan atau menikmati lagi alam ciptaan yang Tuhan berikan untuk kesegaran bagi tubuh kita. Kemudian ada kata I atau E ya saudara, eat ya, yang artinya adalah makan. Makan itu adalah salah satu sarana ataupun salah satu berkat yang diberikan Tuhan untuk kita. Ketika kita menikmati makanan, kita mendapatkan kekuatan baru, kelegaan. Waktu makan, orang mempunyai rasa sukacita ketika makan ya saudara, apalagi setelah makan. Rasanya tuh lega. Kenapa? Karena ada unsur enzim sukacita ataupun vitamin sukacita yang dimunculkan pada waktu kita menikmati makanan itu. Hormon sukacita maksud saya di sini ya saudara. Nah, ketika kita menikmati makanan, kita akan merasakan juga kepuasan, kelegaan. Kemudian yang ketiga adalah sleep, tidur. Banyak orang susah untuk tidur. Tidur itu sebenarnya merupakan satu proklaim, pernyataan iman kita kepada Tuhan bahwa saya mau mengistirahatkan tubuh saya, menikmati anugerah yang Tuhan berikan, dan menyerahkan secara total hidup saya. Karena waktu tidur, kita, saya dan saudara tidak tahu akan apa yang terjadi. Tapi
Tetapi ini adalah satu wujud bahwa saya punya iman, hidup saya serahkan kepada Tuhan pemilik saya. Kemudian dari kata training atau train adalah latihan. Latihan yang di sini adalah dimaksudkan kita melatih menggerakkan tubuh kita untuk dapat melepaskan otot-otot kita yang tegang sehingga kita mengalami kesegaran kembali, kekuatan kembali. Tubuh ini menjadi bugar kembali. Saudaraku, inilah akronim dari Restadia. Saya ulangi satu kali lagi. Retreat, eat, sleep, kemudian train. Dari hal yang saya sampaikan tadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyapa kita dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kekuatan kelegaan kepadamu. Jangan berlama-lama saudara. Kalau saudara sudah mengalami keletihan secara fisik, kelelahan secara spiritual, ambillah rest. Tuhan sangat sayang kepada saya dan saudara. Istirahatlah dan bagikanlah beban itu kepada Tuhan Yesus, sahabat sejati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami boleh datang kepadamu setiap saat, menikmati waktu istirahat, berbagi beban, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang kenal kami. Terima kasih ya Tuhan, legakanlah, puaskanlah jiwa kami yang letih dan tubuh kami yang lelah mengalami kesegaran di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menikmati camilan ini. Sudah ada, tapi jangan lupa juga baca, pahami, dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati.